Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Igel O7. Pada video kali ini saya akan membaca sebuah buku yang ditulis Bapak Renal Kasali, Self Driving. Pada bab ketiga kita akan membahas bukunya saat ini dengan judul Mengapa Kaum Muda Memilih Universitas. Selamat mendengarkan. Bab 3. Mengapa kaum muda memilih universitas? Pada Juni tahun 2012, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengumumkan jumlah peserta seleksi nasional masuk PTN atau SNMPTN mencapai 618.804 orang. Yang dikutip Antara News pada tanggal 3 bulan 7 tahun 2012, ditambah mereka yang mendaftar melalui jalur undangan sebanyak 2.311 orang. Maka jumlah totalnya mencapai 855.615 orang. Sebagian orang menganggap perkembangan ini sebagai hal yang menggembirakan. Karena dalam tempo 4 tahun sejak 2008, jumlah peminatnya telah bertambah menjadi hampir 3 kali lipat. Bandingkan pada tahun 2008, hanya terdapat sekitar 390.000 orang yang melamar. Benarkah ini kabar gembira? Data selanjutnya yang saya baca bisa menggugurkan pendapat di atas. Tahukah Anda, dari 7,7 juta penduduk Indonesia yang menganggur hampir 500.000 orang. Di antaranya adalah sarjana. Kalau setiap tahun ada 200.000 orang sarjana yang dihasilkan di negeri ini, maka ini berarti 3 generasi sarjana pada saat yang bersamaan dianggap dunia kerja sebagai tidak atau belum layak bekerja. Padahal para orang tua termasuk petani dan buruh kasar berpenghasilan di bawah $2 sehari, setara dengan Rp18.000, berupaya keras menjual harta benda agar anaknya tidak menjadi petani atau buruh kasar lagi. Mereka mengirim anak-anaknya ke universitas agar menjadi sarjana. Dan mereka berpikir, dengan menjadi sarjana, anak-anak itu otomatis telah berpikir atau think that they think. Pada kenyataannya, mereka hanya mendapat selembar ijazah dan tetap sulit bekerja. Mengapa para sarjana sulit memperoleh pekerjaan? Dropout mahasiswa tahun pertama cukup tinggi. Mereka pindah ke politeknik yang hanya butuh 1 tahun kuliah. Yang lebih mengejutkan saya adalah saat memindahkan anak bersekolah di tingkat SLTA di Selandia Baru, sekolah yang kami tuju tentu saja sekolah yang terbaik, masuk dalam 10 besar nasional dengan fasilitas dan guru yang baik. Saya menghabiskan waktu beberapa hari untuk mewawancarai lulusan sekolah itu, ikut tur keliling sekolah, menanyakan kurikulum, dan mengintip bagaimana pelajaran diajarkan. Di luar dugaan saya, pindah sekolah ke sini pun ternyata begitu mudah. Sudah lama saya gelisah dengan metode pembelajaran di sekolah-sekolah kita yang terlalu kognitif. Dengan guru-guru yang merasa hebat kalau muridnya bisa dapat nilai rata-rata di atas 80, betapapun stresnya mereka. Dan sebaliknya, memandang rendah terhadap murid aktif namun tidak menguasai semua aspek. Potensi anak hanya dilihat dari nilai, yang merupakan cerminan kemampuan mengopi isi buku, catatan, entah di mana keguruan itu muncul. Kalau sekolah tak mengajarkan critical thinking, kita mengkritik lulusan yang biasa membebek, tetapi tidak berhenti menciptakan bebek-bebek dogmatik. Kalau lulusannya mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, mungkin guru-guru kita akan menganggap sekolahnya begitu bagus. Mohon maaf,
karena ternyata tidak demikian. Jangan dibaca, diminta transkrip nilainya pun tidak. Maka jangan heran anak dari daerah terpencil pun di Indonesia bisa dengan mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, bahkan tanpa tes. Apa yang membuat demikian? Undang-undang menjamin semua orang punya hak yang sama untuk belajar, ujar seorang guru di Selandia Baru. Lantas, bukankah kualitas lulusan ditentukan inputnya? Itu ada bedanya, tapi bukan segala-galanya, ujar putri sulung saya yang kuliah di Auckland Universitas tahun ketiga. Maksudnya, tes masuk tetap ada, tetapi hanya dipakai untuk penempatan dan kualifikasi. Di tingkat SLTA, mereka hanya diwajibkan mengambil 2 mata pelajaran wajib, compulsory, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Pada 2 mata pelajaran ini pun mereka punya 3 kategori, akselerasi, rata-rata, dan yang masih butuh bimbingan. Sekolah dilarang hanya menerima anak-anak bernilai akademik tinggi karena dapat menimbulkan guncangan karakter pada masa depan anak, khususnya sifat-sifat superioritas, arogansi, dan kurang empati. Mereka hanya super di kedua kelas itu. Di kelas lain mereka berbaur, dan belum tentu superior di kelas lain karena pengajaran tidak hanya diberikan secara kognitif. Selebihnya, hanya ada 4 mata pelajaran pilihan lain yang disesuaikan dengan tujuan masa depan masing-masing. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi dokter, biologi, dan ilmu kimia, wajib dikuasai. Bagi yang akan menjadi insinyur, wajib menguasai fisika dan kimia. Sedangkan bagi yang ingin menjadi ekonom, wajib mendalami akunting, statistik, dan ekonomi. Anak-anak yang ingin menjadi ekonom tak perlu belajar biologi dan fisika. Beda benar dengan anak-anak kita yang harus mengambil 16 mata pelajaran di tingkat SLTA di sini. Dan semuanya diwajibkan lulus di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Bayangkan, bukan cita-cita pembuat kurikulum itu orangnya hebat sekali. Mungkin dia manusia super. Seorang lulusan SLTA tahun pertama harus menguasai 4 bidang sains, yaitu biologi, ilmu kimia, fisika, dan matematika. Lalu 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan 1 bahasa lain. Ditambah PPKN, sejarah, sosiologi, ekonomi, agama, geografi, kesenian, olahraga, dan komputer. Hebat sekali, bukan? Tidak. Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan. Stressful, banyak korban kesurupan, terbiasa mencontek, dan sebagainya. Harus diakui, kurikulum SLTA kita sangat berat, seperti kurikulum program S1 20 tahun lalu, yang sejajar dengan program S1 yang digabung hingga S3 di Amerika. Setelah direformasi, kini anak-anak kita bisa lulus sarjana 3 tahun. Padahal dulu butuh 5 tahun. Dulu di program doktor di sini, seseorang harus menyelesaikan di atas 100 SKS, sehingga hampir tak ada yang lulus. Kini, seseorang bisa lulus dokter dalam 3 tahun. Anda bisa saja mengatakan, dulu kita juga demikian, tapi tak masalah. Di mana masalahnya? Masalahnya, saat ini banyak hal telah berubah. Teknologi telah mengubah banyak hal. Anak-anak kita dikepung informasi yang lebih bersifat pendalaman dan banyak pilihan, tetapi datang dengan lebih menyenangkan. Belajar bukan hanya dari guru, melainkan dari segala sumber. Ilmu belajar menjadi lebih penting dari apa yang dipelajari itu sendiri, sehingga diperlukan lebih dari seorang pengajar, yaitu pendidik. Guru tak bisa lagi memberikan semua isi buku untuk dihafalkan, tetapi guru dituntut memberikan bagaimana hidup tanpa guru. Lifelong learning. Saya saksikan metode belajar telah jauh berubah. Seorang guru di Westlake Boys School di Auckland mengatakan, kami sudah meninggalkan old ways teaching sejak 10 tahun lalu. Maka itu sekolah sekarang harus memberikan
lebih banyak pilihan daripada paksaan. Percuma memberi banyak pengetahuan kalau tak bisa dikunyah. Guru kami ubah, metode diperbaharui, fasilitas baru dibangun, dan ujar seorang guru. Saya beruntung menjadi dosen sekaligus berkesempatan mempraktikkan ilmu saya dalam usaha yang saya bangun. Dan dalam dunia real itu, saya menemukan pengusaha tidak mencari pegawai yang bertipe pemegang ijazah. Benar bahwa orang-orang yang berijazah dari universitas bagus menunjukkan sinyal bahwa mereka pekerja keras dan telah terseleksi dengan baik. Namun, para pengusaha juga menyadari bahwa kampus baru mengisi anak-anak itu dengan pengetahuan, sedangkan untuk menghasilkan manusia yang berpikir dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan, yaitu keterampilan dalam memindahkan pikiran ke dalam tindakan nyata. Tindakan hanya bisa didapat melalui latihan dan disimpan dalam muscle memory atau otak memori atau otot memori. Nyelin, sedangkan pengetahuan disimpan dalam brain memory. Brain memory baru berkembang kalau manusia melatih otot memorinya. Dan celakanya, mereka tak mendapatkan itu di bangku kuliah. Tanpa otot memori, para sarjana tak bisa menjadi driver, dan pengusaha harus melatihnya. Lebih memusingkan lagi, dalam 10 tahun terakhir ini, banyak manajer yang menggantikan pusat pendidikan dan latihan Pusdiklat menjadi learning center yang lebih berpusat pada brain memory atau intellectual development, dengan asumsi pengetahuan adalah segala-galanya. Perhatikanlah dalam box berjudul 80% ilmu nonformal, bahwa 80% ilmu pengetahuan sekarang dapat diperoleh dari sektor nonformal, sehingga praktis semua orang bisa mengaksesnya. Dari ijazah dan gelar akademis akan kehilangan makna. Perusahaan tanpa driver. Mungkin Anda pernah bertemu dengan para lulusan universitas terkenal yang pandai dan berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis. Namun, intuisi Anda mengatakan ada sesuatu yang salah dengan mereka dan Anda tak tahu apa itu. Adapun gejala-gejalanya antara lain sebagai berikut. Pertama, mereka tak berani mengambil keputusan. Selalu ragu-ragu dalam bertindak dan menunggu approval orang lain, padahal orang itu sudah berada di puncak jabatan. Kedua, mereka selalu membutuhkan data. Data diambil berulang-ulang, tetapi tidak ada rasa percaya diri sehingga lembaga Anda hanya bekerja mengumpulkan data terus-menerus. Ketiga, waktu bekerja dihabiskan oleh rapat. Rapat di sini dan rapat di sana. Waktunya juga tak pernah jelas. Kadang 2 jam, kadang sehari penuh, tetapi selesai rapat semua bingung apa yang harus dilakukan. Keempat, keputusan justru diambil oleh bawahan menjelang akhir tahun anggaran. Namun, bawahan menjadi kurang bersemangat, bahkan ragu-ragu karena merasa atasannya tak memberi gambaran strategis dan menyatukan tindakan para bawahan yang bergerak sendiri-sendiri. Kelima, perusahaan atau lembaga tidak mengalami kemajuan, tetapi atasan berada di dalam jabatannya dalam tempo waktu yang panjang. Jabatannya aman, tetapi satu persatu lampunya di tempat Anda bekerja mulai redup dan tak ada gantinya. Keenam, banyak masalah tetapi tak ada terobosan. Semua mencari aman. Program sudah dibuat, tetapi kegiatannya hanya rutin. Anggaran besar tapi dihabiskan besar-besaran di akhir tahun. Terpaksa dihabiskan untuk memenuhi tuntutan program atau karena harus dijalankan. Bukan karena kesungguhan, karena harus dihabiskan. Tak ada sentuhan khusus atau breakthrough atau terobosan. Itulah pertanda organisasi tanpa driver. Organisasi seperti itu jelas membutuhkan tentara pembebasan yang membebaskan mereka dari penyanderaan para passenger atau para penyumpang. Siapakah panglima tentara pembebasan itu?
Itulah yang saya sebut sebagai driver atau pengemudi. Dia adalah seorang yang berpikir, karena orang yang berpikir akan membuat kreatif, berani mencoba hal-hal baru, tak terbelenggu oleh mitos, juga kritis terhadap fakta dan informasi. Mereka tidak membiarkan diri mereka mengantuk atau tertidur. Mereka tahu kemana tujuan yang ditempuh dan tahu jalan-jalannya. Mereka tidak takut tersesat karena tahu bahwa kesasar adalah bagian dari penemuan jalan-jalan baru. Dan karena kendaraan bagi mereka penting untuk mengantar ke tujuan, maka mereka tak akan membiarkan mesin-mesinnya tak terawat. Seperti seorang pengemudi yang disiplin, mereka adalah orang yang melakukan maintenance. Pesan singkat, karena pendidikan kita terlalu bersifat kognitif, maka lembaga-lembaga yang merekrut pegawai perlu melatih ulang karyawan-karyawannya. Tentu saja Anda bisa mengatakan seperti ini. Mengapa tidak direform saja persekolahan kita? Itulah orang yang dicari pada abad ke-21. Orang yang menyelamatkan perusahaan dan negara, yang membuat pertumbuhan sehat dan menyejahterakan. So, to be a driver, don't be a passenger. Jadilah seorang driver, jangan menjadi seorang penumpang. Driver fun, passenger enjoy. Hampir semua orang sebenarnya senang duduk di depan dan memegang kemudi. Apalagi bila kendaraannya bagus, larinya kencang, akustik sound sistemnya enak terdengar, dan suspensinya lembut. Hampir tak ada driver yang mengatakan, saya tak mau menyetir, nanti saya ditangkap polisi karena menabrak. Tetapi juga ada banyak orang menggaji sopir semata-mata karena mereka ingin berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Agar kendaraan bisa diurus orang lain, tidak stres di kemacetan lalu lintas, tinggal naik turun di pintu masuk, dan seterusnya. Namun, orang-orang seperti ini harus siap memegang kendali bila pengemudi yang digaji tidak masuk. Pada hari libur dan sebagainya, mengapa orang rela melakukan ini? Jawabnya, karena mereka merasa senang mengemudi dan mereka perlu mengemudi untuk melatih intuisi. Demikianlah manusia, menjadi driver karena fun atau menyenangkan, dan yang menjadi penumpang bisa lebih enjoyable atau lebih menyenangkan. Demikianlah pula dalam dunia kerja, hanya driver yang diberi kepercayaan duduk di kursi paling depan. Seperti pengemudi, setiap pemimpin harus mempunyai surat izin mengemudi atau namanya SIM, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, atau lembaga-lembaga yang mengambil keputusan di atasnya. Ia juga diberi kepercayaan dan mencapai misi perusahaan atau lembaga dan bekerja dengan values atau tata nilai. Namun dalam praktiknya, ada demikian banyak pemimpin yang bermental passenger. Orang-orang ini biasanya tak fun dalam memimpin. Namun orang ini ingin duduk enak, seperti layaknya penumpang. Anda pun bisa menemui orang-orang yang mau duduk di kursi driver namun selalu mengatakan, saya tak mau mengambil resiko. Mereka lebih memilih menghindar dalam mengambil resiko dan tak melakukan apa-apa. Pesan singkat, sistem yang demikian mengakibatkan peserta didik Indonesia memasuki dunia kerja dengan beban pengetahuan yang overkognitif sehingga seni berpikirnya perlu ditata ulang. Lengkapi dan latih pegawai baru. Karena pendidikan kita terlalu bersifat kognitif, maka lembaga-lembaga yang merekrut pegawai perlu melatih ulang karyawan-karyawannya. Tentu saja, Anda bisa mengatakan seperti ini. Mengapa tidak direform saja persekolahan kita? Jawabannya adalah, perubahan di Kementerian Pendidikan sangat panjang. Bukannya saya pesimis, melainkan ada begitu banyak belenggu yang mengikat sistem pendidikan kita. Pertama,
Orang-orang yang menangani kebijakan pendidikan lebih banyak berkarakter passenger, sehingga sulit diharapkan menggerakkan perubahan. Mereka juga dibentuk oleh sistem pendidikan yang sangat kognitif. Kedua, pendidikan nasional Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas yang secara implisit menyebutkan subjek apa saja yang harus diberikan pada peserta didik. Dan bila diperinci, maka beban yang harus ditanggung anak didik atau calon pegawai Indonesia itu sangat berat. Ini berarti anak didik dipaksa menghafal dan tidak membentuk pemahaman mendalam. Ketiga, ketika anak-anak di luar negeri sudah dibebaskan dari cara pengajaran yang bersifat kognitif, dogmatif, dengan jumlah pelajaran yang banyak, kita justru mendewa-dewakan sekolah yang berat. Di Australia, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya, murid SLTA hanya diwajibkan mengambil 2 mata pelajaran dan bebas memilih 4 mata pelajaran yang disukainya. Sementara anak-anak SLTA di Indonesia wajib mengambil 16 sampai 18 mata pelajaran. Ketiga, sistem politik yang membenarkan anggota-anggota parlemen melakukan kegiatan konflik of interest telah membuat para politisi berbisnis pada era yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, hampir semua anggota Komisi 7 DPR yang membidangi energi memasuki usaha di bidang energi. Latih berpikir. Maka itu, mata ajar yang terlalu bersifat penghafal perlu kita renungkan kembali. Guru-guru harus dilatih ulang, sebab mereka sendiri telah dibentuk oleh sistem pendidikan menghafal yang sangat merisaukan. Guru dan murid harus berubah dari menghafal menjadi berpikir. Melatih manusia berpikir adalah masalah mendasar yang perlu dipecahkan dalam sistem pendidikan nasional. Berpikir yang baik akan menghasilkan karya-karya besar, meski beresiko tersesat. Tetapi bukankah hanya orang tersesat saja yang berpikir? Hanya orang-orang berpikir yang tidak mudah tertipu, yang tidak menjadi manusia sempit dan picik, yang tidak memikirkan diri atau kelompoknya sendiri, dan tentu saja orang yang berpikir akan menjadi manusia kreatif. Jadi, bukan hanya mata pelajaran yang harus diperbaiki, teknik mengajar dan isi mata pelajaran pun perlu disempurnakan. Jadi saya kira pendidikan memang perlu disempurnakan, diperbaiki, termasuk cara berpikir guru dan sekolahnya, atau orang tuanya. Hampir semua anggota Komisi 3 yang membidangi hukum adalah pengacara. Dengan demikian, tak mengherankan bila anggaran pencetakan buku ajar dikuasai oleh politisi yang tidak mengerti betul pentingnya kedalaman dalam pemahaman. Mereka hanya memikirkan jumlah buku dan ketebalannya yang dapat dicetak. Sistem yang demikian mengakibatkan peserta didik Indonesia memasuki dunia kerja dengan beban pengetahuannya overkognitif, sehingga seni berpikirnya perlu ditata ulang. Lantas bagaimana menata ulang pikiran mereka? Penataan harus dimulai dari framework from passenger to be drivers. Maka pelatihan harus dilakukan pada entry level dan diperkuat pada mid level. Pada entry level mereka membutuhkan latihan yang meliputi 1. Self-discipline atau disiplin diri dan assertiveness. Yang kedua, inisiatif dan daya tahan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Yang keempat, kemampuan melihat dan mendengar. Yang kelima, menentukan sasaran dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, seni berpikir. Semua yang saya sebut di atas harus bersifat latihan.
dan ditanam dalam tubuh manusia atau otot memori, lalu diikat dalam struktur dan kultur driver organisasi baru. Nah, teman-teman, di bab 3 ini kita akan mempelajari studi kasus dari pengalaman Bapak Renal Kasali. Kita akan kembali ke bagian awal, ada studi kasusnya. Kita melihat contoh dan pelajaran apa yang kita dapat dari studi kasus tersebut. Oke, ini awal bab 3 studi kasusnya. Saya akan membaca buat teman-teman. Menurut Bapak Renal Kasali, sekolah untuk apa? Renal Kasali dikutip Koran Sindo 7 Juli tahun 2011. Beberapa hari ini kita membaca berita betapa sulitnya anak-anak mencari sekolah. Masuk universitas pilihan susahnya setengah mati. Kalaupun diterima, bak lolos dari lubang jarum sudah masuk ternyata banyak yang salah kamar. Sudah sering saya mengajak dialog mahasiswa yang bermasalah dalam perkuliahan. Yang begitu digali selalu mengatakan mereka masuk jurusan yang salah. Demikianlah diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN. Masalah tak diterima juga masalah. Kalau ada uang bisa kuliah di mana saja. Bagaimana kalau tak ada uang? Hampir semua orang ingin menjadi sarjana, bahkan masuk program S2, jadi birokrat atau jenderal pun sekarang banyak yang ingin punya gelar S3. Persoalan itu saya hadapi waktu lulus SMA 30 tahun lalu dan ternyata masih menjadi masalah hari ini. Sekarang, memilih SMP dan SMA pun sama sulitnya. Mengapa hanya soal memindahkan anak ke sekolah negeri lain saja? Lantaran pindah rumah, biayanya begitu besar. Padahal bangku sekolah masih banyak yang kosong. Masuk sekolah susah, pindah juga sulit. Diterima di perguruan tinggi untung-untungan. Cari kerja susahnya minta ampun. Lengkap sudah masalah kita. Kalau kita sepakat, sekolah adalah jembatan untuk mengangkat kesejahteraan dan daya saing bangsa, mengapa dibuat sulit? Lantas, apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi, untuk apa sekolah di negeri yang serba sulit ini? Kesadaran membangun SDM. Lebih dari 25 tahun lalu, saat berkuasa, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sadar betul pentingnya pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Dia pun mengirim puluhan ribu sarjana mengambil gelar S2 dan S3 ke berbagai negara maju. Hal ini serupa juga dilakukan Cina. Tidak sampai 10 tahun, lulusan terbaik itu sudah siap mengisi perekonomian negara. Hasilnya Anda bisa lihat sekarang. BUMN di negara itu dipimpin orang-orang hebat. Demikian pula perusahaan swasta dan birokrasinya. Perubahan bukan hanya sampai di situ. Orang-orang muda yang kembali ke negerinya secara masif mereformasi sistem pendidikan. Tradisi lama yang terlalu kognitif dibongkar. Old way teaching atau cara mengajar yang lama yang terlalu berpusat pada guru dan papan tulis, serta peran brain memory dalam kurung hafalan dan rumusan yang dominan mulai ditinggalkan. Mereka membongkar kurikulum, memperbaiki metode pengajaran, dan seterusnya. Tak mengherankan kalau sekolah-sekolah di berbagai belahan dunia pun mulai berubah. Di negeri Belanda, saya sempat terbengong-bengong menyaksikan bagaimana universitas terkenal Erasmus begitu mudah menerima mahasiswa. Semua warga negara punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Jadi, mereka yang mendaftar harus kami terima, ujar seorang dekan di Erasmus. Beda benar dengan universitas negeri kita, yang diberi privilege untuk mencari dan mendapatkan lulusan SLTA yang terbaik. Seleksinya sangat ketat. Lantas bagaimana membangun bangsa dari lulusan yang asal masuk ini? Mudah saja, ujar dekan itu.
Kita potong di tahun kedua. Masuk tahun kedua, angka drop out tinggi sekali. Disinilah kita baru bicara kualitas. Sebab walaupun semua orang bicara hak, soal kemampuan dan minat bisa membuat masa depan berbeda, ujarnya. Hal senada juga saya saksikan hari-hari ini di Selandia Baru. Meski murid-murid yang kuliah sudah dipersiapkan sejak di tingkat SLTA, angka dropout mahasiswa tahun pertama cukup tinggi. Mereka pindah ke politeknik yang hanya butuh 1 tahun kuliah. Yang lebih mengejutkan saya adalah saat memindahkan anak sekolah di tingkat SLTA di Selandia Baru. Sekolah yang kami tuju tentu saja sekolah yang terbaik, masuk dalam 10 besar nasional dengan fasilitas dan guru yang baik. Saya menghabiskan waktu beberapa hari untuk mewawancarai lulusan sekolah itu. Ikut tur keliling sekolah menanyakan kurikulum dan mengintip bagaimana pelajaran diajarkan. Di luar dugaan saya, pindah sekolah ke sini pun ternyata begitu mudah. Sudah lama saya gelisah dengan metode pembelajaran di sekolah kita yang terlalu kognitif dengan guru-guru yang merasa hebat kalau muridnya bisa dapat nilai rata-rata di atas 80. Betapapun stresnya mereka. Dan sebaliknya, memandang rendah terhadap murid aktif namun tidak menguasai semua subjek. Potensi anak hanya dilihat dari nilai, yang merupakan cerminan kemampuan mengopi isi buku dan catatan. Entah di mana keguruan itu muncul kalau sekolah tak mengajarkan critical thinking. Kita mengkritik lulusan yang biasa membek, tapi tidak menciptakan bebek-bebek dogmatik. Kalau lulusannya mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, mungkin guru-guru kita akan menganggap sekolahnya begitu bagus. Mohon maaf, ternyata tidak demikian. Jangan dibaca. Diminta transkrip nilainya pun tidak. Maka jangan heran, anak dari daerah terpencil pun di Indonesia bisa dengan mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri. Bahkan tanpa tes. Apa yang membuat demikian? Undang-undang menjamin semua orang punya hak yang sama untuk belajar, ujar seorang guru di Selandia Baru. Lantas, bukankah kualitas lulusan ditentukan inputnya? Itu ada bedanya, tapi bukan segala-galanya, ujar putra sulung saya yang kuliah di Auckland University tahun ketiga. Maksudnya, tes masuk tetap ada, tetapi hanya dipakai untuk penempatan dan kualifikasi. Di tingkat SLTA, mereka hanya diwajibkan mengambil 2 mata pelajaran wajib, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Pada 2 mata pelajaran ini pun mereka punya 3 kategori, akselerasi, rata-rata, dan yang masih butuh bimbingan. Sekolah dilarang hanya menerima anak-anak nilai akademik tinggi, karena dapat menimbulkan guncangan karakter pada masa depan anak. Khususnya sifat-sifat superioritas, arogansi, dan kurang empati. Mereka hanya super di kedua kelas itu, di kelas lain mereka berbaur. Dan belum tentu superior di kelas lain karena pengajaran tidak hanya diberikan secara kognitif. Selebihnya hanya ada 4 mata pelajaran pilihan lain yang disesuaikan dengan tujuan masa depan masing-masing. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi dokter, biologi, dan ilmu kimia wajib dikuasai. Bagi yang akan menjadi insinyur wajib menguasai fisika dan kimia. Sedangkan bagi yang ingin menjadi ekonom wajib mendalami akunting, statistik, dan ekonomi. Anak-anak yang ingin menjadi ekonom tak perlu belajar biologi dan fisika. Beda benar dengan anak-anak kita yang harus mengambil 16 mata pelajaran di tingkat SLTA di sini. Dan semuanya diwajibkan lulus di atas kriteria ketuntasan nilai atau KKM. Bayangkan, bukankah cita-cita membuat kurikulum itu orangnya hebat sekali? Mungkin dia manusia super. Sekolah lulusan SLTA tahun pertama harus menguasai 4 bidang sains, yaitu biologi, ilmu kimia, fisika, dan matematika. Lalu, 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 1 bahasa lain. Ditambah PPKN, sejarah, sosiologi, ekonomi, agama, geografi, kesenian, olahraga, dan komputer.
Hebat sekali bukan? Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan. Stressful, banyak korban kesurupan, terbiasa mencontek, dan sebagainya. Harus diakui, kurikulum SLTA kita sangat berat, seperti kurikulum program S1 20 tahun lalu yang sejajar dengan program S1 yang digabung hingga S3 di Amerika. Setelah direformasi, kini anak-anak kita harus bisa lulus sarjana 3 tahun, padahal dulu butuh waktu 5 tahun. Dulu di program doktor di sini, seseorang harus menyelesaikan di atas 100 SKS, sehingga hampir tak ada yang lulus. Kini, seseorang bisa lulus dokter dalam 3 tahun. Anda bisa saja mengatakan, dulu kita juga demikian. Tetapi tak ada masalah kok. Di mana masalahnya? Masalahnya, saat ini banyak hal telah berubah. Teknologi telah mengubah banyak hal. Anak-anak kita dikepung informasi yang lebih bersifat pendalaman dan banyak pilihan, tetapi datang dengan lebih menyenangkan. Belajar bukan hanya dari guru, melainkan dari sumber lain juga. Ilmu belajar menjadi lebih penting dari apa yang dipelajari itu sendiri. Sehingga diperlukan lebih dari seorang pengajar, yaitu pendidik. Guru tak bisa lagi memberikan semua isi buku untuk dihafalkan. Tetapi guru dituntut memberikan bagaimana hidup tanpa guru. Lifelong learning. Saya saksikan metode belajar telah jauh berubah. Seorang guru di Westlake Boys School di Auckland mengatakan, kami sudah meninggalkan always teaching atau gaya belajar lama sejak 10 tahun lalu. Maka itu, sekolah sekarang harus memberikan lebih banyak pilihan daripada paksaan. Percuma memberi banyak pengetahuan kalau tak bisa dikunyah. Guru kami diubah, metode diperbaharui, fasilitas baru dibangun, ujar seorang guru di Selandia Baru. 80% ilmu non-formal. Dikutip oleh Bapak Renal Kasali dari Jawa Pos 23 Juli tahun 2012. Kalau sebuah studi menemukan bahwa tempat belajar utama telah berubah, siapakah Anda berubah? Siapkah Anda berubah? Dulu 80% pusat belajar adalah lembaga, sekolah, kampus, dan kursus. Sekarang 80% pusat belajar itu justru ada di masyarakat, di mana kita menghabiskan waktu terbanyak. Saya tertegun saat didatangi remaja asal Papua yang jauh-jauh datang dari puncak pegunungan dan gagal berkompetisi untuk memasuki perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Seperti para remaja dari Pulau Buruh yang menumpang hidup di rumah seorang kerabat di daerah Bogor. Ada juga para remaja dari Pulau Simeleu di Aceh yang jauh dan terpencil serta masih terbengong-bengong melihat pijaran lampu yang menyala tiada henti di Jakarta. Semua berharap bisa kuliah dan memperbaiki kehidupannya. Ternyata, untuk bisa sekolah tinggi itu bukan cuma perlu kegigihan. Pintunya tak dibukakan bagi kita untuk mengetuk pintu. Di sana ada kompetisi, dan mungkin juga ketidakadilan bagi mereka yang datang dari daerah pedalaman dengan semangat merah putih. Sudah tak bisa mencicipi subsidi BBM dan listrik, bertarung mendapatkan bangku sekolah milik pemerintah pun tak bisa. Universitas negeri tentu punya jawabannya. Kami sudah buka pintu lewat jalur undangan. Kalau masih ada rasa ketidakadilan, ini tentu menunjukkan ada gap antara kampus dengan rakyat yang memimpikan pendidikan, dan ini terus dijembatani. Tetapi baiklah kita kembali ke topik semula, yaitu bagaimana melatih para remaja yang gagal memasuki jalur pendidikan formal tetapi tetap bergengsi dan tak mempermalukan atau menjatuhkan self-esteem. Jauh-jauh datang dari pegunungan, dilepas tanah keluarga, mengapa kembali tanpa hasil? Dengan kata lain, harus ada kompensasi dari jerih payah, dan itu seperti ini baiknya harus dibuka lebar-lebar. Sayangnya, dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru disahkan parlemen, jembatan ini tak ada.
Logika yang berkembang hanya mencari payung hukum sebagai pengganti BLU. Jadi undang-undang baru ini belum visioner. Dunia informasi. Dunia informasi pada dasarnya sangat kaya dengan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi dunia informasi tak memberi gengsi dan pengetahuan sebelum Anda berhasil. Beda benar bila Anda kuliah di Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri. Biarpun tak lulus atau jadi dokter biasa-biasa saja, sejak kuliah Anda sudah bisa pamer jaket, kirim foto dan identitas kampus. Dunia informal sebaliknya. Hari Sabtu kemarin saat mewawancarai calon-calon mahasiswa peserta program doktor di UI, saya pun menggali potensi mereka. Sayang sekali, saya harus katakan bahwa mereka masih berpikir ilmu pengetahuan hanya ada di kampus. Ketika saya tanyakan, buku apa yang terakhir mereka baca? Hampir semuanya sulit menyebutkannya. Padahal ijazah S1 dan S2 mereka bagus-bagus, dengan indeks prestasi yang tinggi-tinggi. Tetapi mereka terakhir membaca buku saat kuliah di jalur formal. Come on, tahukah Anda bahwa ilmu yang kita pelajari di kampus cepat tertinggal? Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan adu kejar antara dosen dan para penjajah pengetahuan terus terjadi. Sebagian besar ilmu ada di dunia maya dan sebagian lagi ada di tangan-tangan orang hebat. Saya pikir inilah saatnya bagi para social entrepreneur untuk membangun komunitas-komunitas pembelajaran yang bergengsi tinggi dan memberi impact besar. Brandnya bagus, kuat agar para remaja tak patah semangat. Namun ilmunya harus lebih kuat lagi. Kalau di India saja, Banker Roy bisa membuat orang-orang buta huruf menjadi guru-guru yang hebat di bawah naungan Barefoot College atau Akademi Tanpa Alas Kaki. Mengapa kita tidak bisa? Di desa Pare Kediri, anak muda bisa membuat kampung Inggris yang menjadi alternatif AIF atau sekolah bahasa Inggris atau LIA. Di Jember ada komunitas Jember Festival yang dikembangkan Dinar Faris, seorang Asoka Philo, dan masih banyak lagi. Kalau dulu orang merasa bangga bisa bergabung dengan Guru Soekarno Putra di Suara Mahardika atau dengan Rendra di bengkel teaternya, maka sekarang orang-orang hebat juga harus turun meminjamkan strong brand yang mereka punya untuk menggantikan gelar ijazah dari UI, ITB, ITS, atau UGM kepada para remaja yang kehilangan pijakan. Latihlah anak-anak muda agar mereka bisa menjadi sama hebatnya dengan Anda. Hanya saja, tingkat keberhasilan seseorang di dunia informal sangat ditentukan oleh karakter informalitas yang mengacu pada kekuatan individu. Di dunia informal tak ada absensi, petugas kebersihan, ruang kelas, dengan jam yang tertata, pengajar yang terstruktur dan seterusnya. Juga tak ada ijazah. Jadi semua tergantung Anda. Tergantung chemistry dengan tokoh, disiplin diri, daya juang, kejujuran, assertiveness, dan tentu saja impian Anda. Anda tinggal menentukan mau jadi pengekor seumur hidup atau menjadi pelopor pembaru. Sebaliknya, di dunia formal Anda wajib belajar segala hal, baik yang relevan maupun kurang relevan buat hidup, dan tentu saja serba kognitif. Anak-anak muda, datangi tokoh-tokoh idola Anda dan tagilah komitmen mereka. Kalian bisa sekedar menumpang tidur di sana, tetapi bayarlah dengan kesungguhan dan kerja keras. Jangan berpikir masa depan hanya ada di dunia formal. Saya sendiri sedang berevolusi dari kampus UI ke rumah perubahan. Saya yakin ribuan orang siap mengeksplorasi dunia informal untuk keselamatan bersama. Pengalaman selanjutnya dari Bapak Renal Kasali. Sekolah 5 senti. Renal Kasali, Jawa Pos, 30 Januari tahun 2012. Setiap kali berkunjung ke Yerusalem, saya sering tertegun melihat orang-orang Yahudi Ortodoks yang penampilannya sama semua. Agak mirip dengan Cina di era Mao yang masyarakatnya dibangun oleh dogma pada rezim otoriter dengan pakaian ala Mao. Di Cina, para orang tua di era Mao jarang senyum. Sama seperti orang Yahudi yang baru terlibat
terlihat happy saat upacara tertentu di depan tembok ratapan. Itu pun tak semuanya. Sebagian terlihat murung dan menangis, persis di depan tembok yang banyak celahnya dan diisi kertas-kertas bertuliskan harapan dan doa. Perhatian saya tertuju pada jas hitam, baju putih, janggut panjang, dan topi kulit berwarna hitam yang menjulang tinggi di atas kepala mereka. Menurut Dr. Stephen Carl Leon, yang pernah tinggal di Yerusalem saat istri mereka mengandung, para suami akan lebih sering berada di rumah mengajari istri rumus-rumus matematika atau bermain musik. Mereka ingin anak-anak mereka cerdas, secerdas Albert Einstein atau sehebat violis terkenal Isaac Perlman. Saya kira bukan hanya orang Yahudi yang ingin anak-anaknya menjadi orang pintar. Di Amerika Serikat saya juga melihat orang-orang India yang membanting tulang habis-habisan agar bisa menyekolahkan anaknya. Di Bekasi, saya pernah bertemu dengan orang Batak yang membuka usaha tambal ban di pinggir jalan. Dan begitu saya intip rumahnya, di dalam biliknya yang terbuat dari bambu dan gedek, saya melihat seorang anak usia SD sedang belajar sambil minum susu di depan lampu templok yang tertempa angin. Tapi tahukah Anda, orang-orang yang sukses itu sekolahnya bukan hanya 5 cm dari atas atau ke bawah. Sekolah 5 cm dimulai dari kepala di bagian atas. Supaya fokus, maka saat bersekolah tangan harus dilipat, duduk tenang, dan mendengarkan. Setelah itu, apa yang dipelajari di bangku sekolah diulang di rumah, ditata satu persatu seperti melakukan filing, supaya tersimpan teratur di otak. Orang-orang yang sekolahnya 5 cm mengutamakan rapot dan transkrip nilai. Itu mencerminkan seberapa penuh isi kepalanya. Kalau diukur dari kepala bagian atas, ya paling jauh menyerap hingga 5 cm ke bawah. Tetapi ada juga yang mulainya bukan dari atas, melainkan dari alas kaki. Pintarnya minimal harus 50 cm. Hingga ke lutut, kata Bob Sadino. Ini cara goblok. Enggak usah mikir, jalan saja. Coba rasain, lama-lama otomatis naik. Naik ke atas, cuma mulai dari atas atau dari bawah. Ternyata sama saja. Sama-sama bisa sukses dan bisa gagal. Tergantung berhentinya sampai di mana. Ada orang yang mulainya dari atas dan berhenti 5 cm itu. Ia hanya menjadi akademisi yang steril dan frustasi. Hanya bisa mikir, tak bisa ngomong, menulis, apalagi memberi contoh. Sedangkan yang mulainya dari bawah juga ada yang berhenti sampai dengkul saja. Seperti menjadi pengayuh becak. Semuanya sama-sama berat menjalani hidup. Kendati yang pertama dulu sekolah di ITB atau ITS dengan IPK 4.0, supaya bisa menjadi manusia unggul, para imigran Arab, Yahudi, Cina, dan India di Amerika Serikat menciptakan kondisi agar anak-anak mereka tidak sekolah hanya 5 cm, tetapi sekolah 2 meter, di atas kepala mereka hingga ke telapak kaki. Pintar itu bukan hanya untuk berpikir saja, melainkan juga menjalankan apa yang dipikirkan. Melakukan hubungan ke kiri dan ke kanan, mengambil dan memberi, menulis dan berbicara. Otak, tangan, kaki, dan mulut sama-sama disekolahkan, dan sama-sama harus bekerja. Sekarang saya jadi mengerti mengapa orang-orang Yahudi mengirim anak-anaknya ke sekolah musik, atau mengapa anak-anak orang Tionghoa ditugaskan menjaga toko, melayani pembeli selepas sekolah. Sekarang ini Indonesia sedang banyak masalah, karena guru-guru dan dosen-dosennya, sebagian besar hanya pintar 5 cm, dan mereka mau murid-muridnya sama seperti mereka. Guru besar ilmu teknik sipil yang pintarnya 5 cm hanya asik membaca berita saat mendengar jembatan Kutai Kartanegara ambruk atau terjadi gempa di Padang. Guru besar yang pintarnya 2 cm segera berkemas Guru besar yang pintarnya 2 meter segera berkemas dan berangkat meninjau lokasi, memeriksa dan mencari penyebabnya. Mereka menulis karangan ilmiah dan memberi simposium kepada generasi baru
tentang apa yang ditemukan di lapangan. Yang sekolah 5 senti hanya bisa berkomentar atas komentar-komentar orang lain. Sedangkan yang pandainya 2 meter, cepat kaki dan ringan tangan sebaliknya. Yang pandai dari bawah dan berhenti sampai di dengkul hanya bisa marah-marah dan membodoh-bodohi orang-orang pintar, padahal usahanya hanya banyak masalah. Saya pernah bertemu dengan orang yang memulainya dari bawah, dari dengkulnya, lalu bekerja di perusahaan tambang sebagai tenaga fisik lepas pantai. Walau sekolahnya susah, ia terus menabung sampai akhirnya tiba di Amerika Serikat. Di sana ia hanya tahu Berkeley University dari koran yang menyebut asal sekolah para ekonom terkenal. Tetapi karena bahasa Inggrisnya buruk dan pengetahuannya kurang, ia beberapa kali tertipu dan masuk di kampus Berkeley yang sekolahnya abal-abal. Bukan Berkeley yang menjadi sekolah para ekonom terkenal. Itu pun baru setahun kemudian ia sadari, yaitu saat duitnya habis. Sekolah tak jelas, uang pun tak ada. Ia harus kembali ke Jakarta dan bekerja lagi di ring lepas pantai. 2 tahun kemudian orang ini kembali ke Berkeley dan semua orang terkejut. Kini ia bersekolah di business school yang paling bergengsi di Berkeley. Apa kaitnya? Saya datangi dekannya dan saya minta diberi kesempatan. Saya katakan saya akan buktikan saya bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau tidak diberi kesempatan, bagaimana saya membuktikannya? Teman-temannya bercerita, sewaktu ia kembali ke Berkeley, semua orang Indonesia bertepuk tangan karena terharu. Anda mau tahu di mana ia berada sekarang? Setelah meraih gelar MBA dari Berkeley dan meniti karir sebagai eksekutif, kini orang hebat ini menjadi pengusaha dalam bidang energi yang ramah lingkungan, besar dan inovatif. Saya juga bisa bercerita banyak tentang dosen-dosen tertentu yang pintarnya sama seperti Anda. Tetapi mereka tak hanya pintar bicara melainkan juga berbuat. Jalankan apa yang dipikirkan dan sebaliknya. Maka jangan percaya kalau ada yang bilang sukses itu bisa dicapai melalui sekolah atau sebaliknya. Sukses itu bisa dimulai dari mana saja. Dari atas oke, dari bawah juga tak masalah. Yang penting jangan berhenti hanya 5 senti atau 50 senti. Seperti otak orang tua yang harus dilatih. Fisik anak-anak muda juga harus disekolahkan. Dan sekolahnya bukan di atas bangku, tetapi ada di alam semesta. Berteman, debu dan lumpur, berhujan dan berpanas-panasan, jatuh dan bangun. Pengalaman selanjutnya dari Bapak Renal Kasali. Race to Nowhere. Renal Kasali, Koran Tindo, 11 Oktober tahun 2011. Kita semua pernah sekolah. Demikian pula anak-anak kita. Di antara anak-anak itu tentu saja ada yang berotak encer dan tak layak, tak banyak menemui masalah. Namun harus diakui, semakin hari sekolah semakin menakutkan bila ujian tiba. Bukan hanya murid yang stres, guru dan orang tua pun gelisah. Bahkan setan hitam pun ikut gelisah. Jumlah siswa yang kerasukan di sekolah-sekolah semakin hari semakin besar. Sekali di sini dan anehnya selalu terjadi menjelang ujian. Mungkin semua persoalan itu terletak pada sistem pendidikan yang disebut Vicky Abeles sebagai sebuah race to nowhere yang seperti perlombaan besar yang muaranya ya nggak jadi apa-apa juga. Hidup kita jadi baik-baik, jadi terbalik-balik. Yang sekolahnya dilalui dengan penuh kesungguhan bisa tak jadi apa-apa. Sedangkan yang sekolahnya main-main malah bisa jadi pejabat, politisi terkenal, atau bahkan pengusaha besar. Sulit kita melawan buku-buku populer yang mengajarkan cara-cara jalan pintas. Cara gobloknya Bob Sadino berwirausaha atau bahkan
keluguan seorang motivator yang menyebutkan dengan judul besar di cover depan buku karangannya, The Power of Malas. Sungguh ini sangat sulit. Mengapa sulit? Tentu bukan karena sekolah tidak penting, melainkan ada yang salah. Perbaiki sekolah. Vicky Ebles gelisah. Sebagai ibu rumah tangga, ia tak habis pikir mengapa putrinya yang berusia 12 tahun sakit secara fisik hanya karena bersekolah. Selama 3 tahun ia mencari jawabannya dengan mewawancarai anak sekolah dan mahasiswanya. Kumpulan wawancara itulah yang dijadikan Vicky sebagai film dokumenter yang diluncurkan tahun lalu. Di Amerika Serikat, film dokumenter itu memicu perpecahan. Namun Vicky berhasil mencuri perhatian sehingga para politisi dan pendidik mau memperbaiki persekolahan. Di banyak sekolah, metode pengajaran dibongkar. Sekolah-sekolah yang terlalu mengedepankan hafalan mulai merombak diri dengan memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk berpikir. Mata ajar biologi, fisika, dan kimia yang dianggap momok diubah menjadi mata ajar lab yang lebih fun. Anak dididik dibuat belajar seperti seorang sains berpikir, bukan menghafal. Namun di sekolah lain, guru-guru justru merasa sebaliknya, murid masih terlalu sedikit menghafal. Di sekolah seperti itu, kegelisahan terjadi karena guru menolak cara lain selain hafalan. Di Indonesia, selain kerasukan setan menjelang ujian, keributan juga terjadi saat seorang siswa SMA 6 Bulungan Jakarta tewas terbunuh. Tawuran antar sekolah, bullying, aksi coret-coret sampai menyontek menjadi masalah sehari-hari. Anak-anak yang gelisah tak belajar dengan baik. Anak-anak kita paksa mempersiapkan masa depan lebih dari kemampuan mereka. Orang tua yang berambisi mengirim anak-anak ikut les di sana-sini, bahkan memengaruhi guru agar anaknya tidak mengalami kesulitan di sekolah. Di Amerika Serikat, orang tua murid yang telah bertobat dalam membimbing anak-anak dengan cara pabrikasi berbicara lantang. Saya khawatir kelak anak-anak akan memperadilan kita, orang tua, karena telah mengambil masa depan anak-anak mereka. Maka ketika pemerintah di sini berencana mengurangi beban pembelajaran siswa sekolah, ada rasa syukur di hati saya. Namun, kalau pengurangan semata-mata dilakukan hanya sekedar untuk mengurangi jumlah subjeknya saja, bisa jadi kita akan bermuara ke nowhere. Apalagi kita mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan masa depan anak dengan mempertahankan subjek-subjek yang hanya akan disampaikan secara kognitif belaka. Pengalaman saya sebagai pendidik menemukan anak-anak yang pintar di sekolah belum tentu pintar di masyarakat. Dan kegagalan terbesar justru terjadi pada anak-anak yang dibesarkan dalam persekolahan menghafal. Padahal memorizing is not a good thinking. Menghafal bukanlah cara terbaik, cara berpikir yang baik. Letih berpikir. Mata ajar yang terlalu bersifat menghafal perlu kita renungkan kembali. Guru-guru harus dilatih ulang, sebab mereka sendiri telah dibentuk oleh sistem pendidikan menghafal yang sangat merisaukan. Guru dan murid harus berubah dari menghafal menjadi berpikir. Melatih manusia berpikir adalah masalah mendasar yang perlu dipecahkan dalam sistem pendidikan nasional. Berpikir yang baik akan menghasilkan karya-karya besar, meski berisiko tersesat. Tetapi bukankah hanya orang tersesat saja yang berpikir? Hanya orang-orang berpikir yang tidak mudah tertipu dan tidak menjadi manusia sempit dan picik, yang tidak memikirkan diri atau kelompoknya sendiri. Dan tentu saja, orang yang berpikir akan menjadi manusia kreatif. Jadi bukan hanya mata pelajaran yang harus diperbaiki. Teknik mengajar dan isi mata pelajaran pun disempurnakan. Jadi saya kira pendidikan memang perlu disempurnakan, diperbaiki termasuk cara berpikir guru dan muridnya. Oke teman-teman, demikian bacaan kita bab 3 dari buku Bapak Renal Kasali, Self Driving. Bab 4 saya akan membaca di episode selanjutnya.
Sekian dan terima kasih.